Baru kemudian dibangun rumah tangga di atas pondasi itu. Kalau sudah pondasinya menginginkan ridho Allah, menginginkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan menginginkan kampung akhirat di surga Allah, taulah kita bangunan apa yang akan berdiri di rumah tangga yang pondasinya seperti itu. Maka yang dibangun di rumah tangga dengan pondasi seperti itu adalah iman dan amal saleh. Yang akan dibangun rumah tangga itu adalah rajinnya dia mengaji, rajinnya berzikir, rajinnya beramar ma'ruf nahi mungkar, rajinnya bersedekah, rajinnya untuk bersabar, rajinnya untuk qanaah, rajinnya untuk berpuasa. Amal soleh akan berdiri karena pondasinya jelas. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam terbiasa setelah sholat subuh tidak pulang, berzikir di masjid sampai matahari terbit. Dan ketika pulang ke rumah, ditemukan istri beliau sedang berzikir pula di rumah sampai beliau pulang. Itu lihat suaminya Rasulullah SAW dan lihat istrinya Ummul Mukminin. Dan ini suri tauladan kita. Suaminya pergi ke masjid, sholat subuh, dan lalu berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, menghafal sebagian ayat-ayat Allah. Pulang-pulang ke rumah, istrinya pun lagi zikir, lagi baca Quran. Rasul bertanya kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam, semenjak kapan kamu begini? Kata istri Nabi SAW, semenjak tadi sholat subuh, saya berzikir, duduk di sini berzikir terus sampai Anda pulang. Coba lihat bangunan yang berdiri, yang dibangun di atas rumah tangga yang pondasinya seperti ini juga ibadah. Karena tujuan rumah tangganya adalah ibadah, maka berdirilah ibadah itu di atas pondasi yang sudah benar. Namun kalau istri kita pondasinya bukan agama, dia akan berkata, Ustadz, bukan Ustadz ya, Pak, Papa, Papi, Dedi, terserahlah manggil apa, manggil Mas, manggil apa. Tuh, tetangga kita sudah hadir, kita masih Innova aja. Tuh. Kapan kita nih jalan-jalan ke Singapura? Tuh, Singapura udah, Thailand sudah, Las Vegas belum nih Pak. Adapun istri yang salehah diajak oleh suaminya, ayo Singapura. Ngapain Singapura? Umroh. Ayo kita beli gorengan yuk di Mekah. Beli gorengannya di Mekah Pak. Istrinya ngajak gitu, Mas beli gorengan yuk. Masnya bilang, mau kemana beli gorengannya? Nah, di Madinah beli gorengan. Tuh. Artinya apa? Istri dan suami saling mempengaruhi untuk ketaatan. Ketika istrinya mengajak kepada maksiat, oh enggak, jangan. Ngapain kita ke sana? Maksiat. Jangan. Kita mendingan umroh. Mendingan kita ke kota Madinah, beribadah di kota Nabi, beribadah di masjid Nabi. Setelah sampai di sana kita ziarah kubur Nabi, kita dengarkan sejarah Uhud, bagaimana para sahabat perjuangannya. Ini akan membangun rumah tangga itu. Subhanallah. Kalau begini, maka insya Allah Ta'ala antara suami dan istri akan selalu bekerja sama di atas ketaatan. Apa yang istrinya tahu daripada kebaikan, dia sampaikan kepada suaminya. Dan suaminya berusaha introspeksi diri. Apa yang ditahu oleh suami tentang kebaikan, dia beritahu kepada istrinya. Istrinya berusaha introspeksi diri. Dan orang yang membangun rumah tangganya karena agama akan menjadi orang-orang sabar. Karena sabar dicintai Allah. Maka hiduplah suami yang sabar. Hiduplah istri yang sabar. Kalau dua sabar sudah bertemu, keluhan apa lagi yang akan membuat rumah tangga kita hancur? Suami-suami yang sabar. Kalau ataupun kurang-kurang dari istrinya, dia bersabar atas kekurangan itu. Istri-istri yang sabar. Kalau ada pun kekurangan-kekurangan pada suaminya, dia bersabar berhadapan dengan kekurangan suaminya itu. Sehingga kekurangan seorang istri dan suami tidak memicu sesuatu yang tidak baik di rumah tangga. Kata Nabi SAW, seorang lelaki mukmin tak akan benar-benar benci kepada seorang wanita mukminah kalau ada akhlaknya yang tidak dia sukai, masih ada akhlaknya lain yang dia sukai. Artinya apa? Artinya sehebat apapun Anda mencari istri, tak akan Anda temukan istri tanpa cacat. Sehebat apapun Anda mencari suami yang soleh, tak akan bertemu suami tanpa cacat. Kenapa? Suamimu itu manusia, bukan malaikat. Istrimu itu juga manusia, bukan bidadari. Dan manusia biangnya salah.
Karena manusia diciptakan bersalah. Maka sehebat apapun dia memiliki suami saleh, dia tahu suaminya punya kekurangan. Sehebat apapun dia mendapatkan wanita salihah, sang suami tahu istrinya punya kekurangan. Karena kita sama-sama manusia. Tugas berikutnya adalah tutupi kesalahan dan kekurangan itu. Jangan bongkar keluar. Inilah makna bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Kenapa ditutup aurat? Supaya tidak malu. Maka tugas suami menutup aurat istrinya, aib-aib istrinya tak akan keluar dan istrinya tidak malu. Tugas utama istri berikutnya adalah tutupi aib suami, jangan sampai orang tahu kekurangannya suami, supaya suaminya tidak malu ada orang lain tahu tentang aibnya. Tugas pakaian adalah menutupi aurat supaya tidak malu. Maka tugas suami adalah pakaian bagi istrinya, sehingga aurat istrinya berhenti di suaminya, kekurangan istrinya, aib istrinya berhenti di suaminya. Hal yang sama terjadi, bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya. Aib istri, kekurangan istri membuat dia malu kalau orang lain tahu, berhenti pada suami, berhenti pada istri, dan tidak sampai ke orang lain. Dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang dalam rumah tangga sabar berhadapan dengan kekurangan masing-masing. Maka kalau seandainya kita tidak sabar, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi besar karena sudah terlalu sering terjadi. Padahal kesalahannya ringan, tapi karena sudah sering, sekarang terjadi, besok terjadi, minggu depan terjadi lagi. Kadang kesalahan kecil saja membuat kita marah, emosi luar biasa. Padahal kesalahan kecil doang. Contoh, bikin air kemanisan. Bikin teh terlalu manis. Udah dinasihati sekali, jangan terlalu manis. Besok kemanisan lagi, terlalu manis lagi. Jangan manis. Ternyata sudah 30 kali manis terus. Padahal kan kesalahan kecil loh itu. Kan tinggal ngambil lagi air panas, gabungin, hilangkan manisnya. Kenapa tidak ambil solusi yang itu? Kenapa harus marah gitu loh? Itu hanya kesalahan kecil. Namun kalau berhadapan dengan suami yang sabar, berhadapan dengan istri yang sabar, kesalahan kecil ini tak akan pernah dibicarakan. Kecuali kalau ada kesalahan besar baru dipanggil. Sini, ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dibicarakan. Dicarikan solusinya. Seperti Nabi SAW ada masalah besar di rumah tangga beliau, sehingga beliau benar-benar memanggil istrinya Aisyah. Wahai Aisyah, ada apa ini wahai Aisyah? Rasul tidak marah, tapi bertanya baik-baik, ada apa ini wahai Aisyah? Kenapa? Di kota Madinah sudah heboh, engkau berzina. Dan itu kesalahan besar. Munafikin menebarkan isu bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhum wa ardhahum, para sahabat Nabi SAW, padahal dusta. Karena kesalahan besar, Nabi harus panggil istrinya. Wahai Aisyah, apa ini? Aisyah manusia, dia punya kesalahan-kesalahan lain kecil, namun tidak pernah terbongkar dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak pernah dibicarakan. Namun kesalahan besar ada. Menurut Rasul kesalahan besar, padahal Aisyah berlepas diri dan Aisyah suci radhiyallahu anha wa ardhah, tapi dipanggil wahai Aisyah, in kunti almamti bi dzambin fatubi ila Allah wastaghfiri. Kalau memang engkau terjerumus berbuat dosa, taubat dan istighfar. Karena ini kesalahan besar, harus dibicarakan. Dan alhamdulillah setelah itu turun wahyu menyatakan Aisyah bebas dari tudingan itu, dan itu tudingan orang-orang munafikin, dan terikut sebagian kaum muslimin dengan berita yang beredar di tengah orang-orang munafikin itu, dan disuruh cambuk mereka yang menebarkan isu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahan kecil tidak pernah terwujud, tak pernah dibicarakan. Seorang suami yang melihat kesalahan kecil, dia tinggal mencari solusi kecil, selesai kesalahan kecil itu. Walaupun bertahun-tahun terjadi, tidak akan pernah dia permasalahkan. Kenapa? Karena ketika seorang suami melihat istrinya punya kesalahan, dia akan melihat kebaikan istrinya yang lain yang banyak, sehingga lupa dia kesalahan ini karena kebaikan istrinya yang lain yang dia ketahui. Memang istri saya kalau bikin air suka masak, suka begini, kurang pandai masak, tapi dia rajin sholat, rajin puasa, rajin mengingatkan saya sudah tahajud belum, dia rajin begini, dia rajin membawakan Al-Quran kepada saya suruh baca, sehingga saya selalu terjaga sholat berjamaah karena selalu diingatkan.
Bukankah itu kebaikan-kebaikan besar yang membuat kesalahan kecilnya itu hilang? Apa kesalahan kecilnya? Kurang pandai masak. Tukang masak banyak, Pak. Tuh restoran buka terus, tukang masaknya banyak. Kenapa harus dipermasalahkan betul istri kurang pandai masak? Toh masak juga toh, hanya kurang pandai lah. Masak juga. Ada juga kok yang bisa dimakan enak juga masakan dia, tapi tak seenak. Nah, nggak bisa dilanjutkan. Ya tak seenak sederhana mungkin ya, tak seenak selera bunda dan semacamnya. Nah, jadi kesalahan kecil tidak akan menjadi pemicu di rumah tangga. Beda dengan orang yang tidak sabar, kesalahan kecil dibesar-besarkan. Demikian juga sebaliknya, istri yang sabar melihat kesalahan kecil suaminya, takkan dia permasalahkan. Itu kesalahan kecil suami saya. Namun suami saya orangnya amanah, suami saya orangnya tepat janji, suami saya orangnya rajin sholat, suami saya orangnya yang rajin baca Al-Quran. Itu kesalahan kecil yang tidak perlu harus saya bahas. Apa kesalahan kecilnya? Ngoroknya kenceng, Ustaz. Susah saya tidur kadang-kadang. Kan kesalahan kecil yang tidak dia sengaja. Nggak ada orang yang ingin ngoroknya kenceng. Akan tapi itulah yang ada pada dirinya sehingga begitu, lebih kurang. Maka pondasinya benar, bangunan yang berdiri akan di atasnya pun akan benar. Apa bangunan yang berdiri? Amal saleh. Istrinya salah diingatkan. Kadang-kadang istri kita nggak sengaja diangkat minum pakai tangan kiri. Jangan tangan kiri, tangan kanan. Karena minum tangan kiri adalah syaitan. Yang seperti itu harus dihidupkan di rumah tangga kita. Istrinya dulu mungkin mantan pencinta metal, pencinta kuburan. Begitu lagi santai-santai keluar tuh kata-kata kuburan tuh, lirik-lirik kuburan tuh. Oh ya, astagfirullah, istrinya istighfar. Sebaliknya, saling mengingatkan, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi munkar. Dan dengan ini akan berjalan rumah tangga yang kita idam-idamkan. Dengan cara yang seperti ini, maka apa yang kita ingin cari dengan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu pasti akan terwujud. Jangan kita sakinah, mawaddah warahmah itu hanya dalam ucapan. Ayat yang paling masyhur dalam ini adalah surat Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saking masyhurnya ayat ini hampir diletakkan di setiap undangan walimah. Saking masyhurnya ayat ini. Undangan walimah selalu ada ayat ini, selalu ada ini. Berarti mereka ingin suami istri ingin sakinah, mawaddah wa rahmah. Litaskunu ilaiha, ini sakinah. Agar kalian sakinah bersama dia, agar engkau sakinah bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta, kasih sayang, tenang, tentram, cinta, kasih sayang, bersatu menjadi satu di atas sebuah keluarga yang bahagia. Kalau memang berjalan sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan berikan sakinah itu, Allah akan berikan mawaddah itu, Allah akan berikan rahmah itu. Namun sayang, kadang-kadang tulisan ayat tinggallah tulisan ayat. Di awal rumah tangga saja, di awal walimah saja sudah maksiat. Naam, di undangan walimahnya ayat ini dicantumkan. Naam, di acara pernikahannya ayat ini tempel di dinding. Tapi ayat tinggal ayat. Sang si istri menampakkan auratnya ditonton orang rame-rame. Sang suami pun demikian melakukan maksiat dan mereka tertawa rame-rame di atas maksiatnya. Bagaimana mungkin Anda akan diberikan oleh Allah sakinah, diberikan oleh Allah rahmah, Allah berikan mawaddah, kalau di awal rumah tangga saja sudah maksiat yang dikerjakan? Maka ini tipuan besar iblis, di mana kita bertamengkan ayat Allah namun kita tidak amalkan ayat Allah itu. Yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, kata para ulama, adalah orang yang mencarinya di atas ridho Allah. Orang yang mencarinya di atas ridho Allah.